Zahraini, saya agama Islam. Menurut pendapatmu, gimana kerukunan antar umat beragama di Indonesia? Menurut saya, untuk saat ini kerukunan umat beragama itu sudah berjalan secukup baik. Menurutmu dari skala 10 sampai 100, umat keberagaman di Indonesia ini udah berjalan dengan baik belum? Jika saya menilai dari skala 1 sampai 10 sampai 100, saya menilai 85 karena keberagaman di Indonesia itu sangat tinggi, mulai dari segi agama, budaya, lalu pun dan suku. Dengan kondisi yang sangat tinggi, kerukunan di Indonesia itu tentunya menjaga kerukunan bukanlah hal yang mudah. Namun hingga saat ini masyarakat Indonesia tuh masih mampu untuk hidup berdampingan dengan saling menghormati satu sama lain. Menurut pendapatmu, gimana kondisi kerukunan antar agama Islam dengan agama lain di Indonesia? Untuk saat ini saya juga masih melihat di kehidupan sehari-hari itu masih banyak contoh kerukunan yang terjadi. Misalnya kalau ada perayaan suatu hari agama besar, masyarakat dari agama lain itu turut membantu untuk ketertiban dan kedamaian. Lalu kegiatan seperti gotong royong, terus kerja bakti, lalu kegiatan kemanusiaannya yang lainnya, itu masyarakat tidak membedakan antara agama yang satu dan agama yang lain. Khususnya sebagai umat muslim, saya merasakan hubungan yang cukup baik dengan agama yang lainnya. Dan terakhir, untuk di lingkungan tempat tinggal saya dan orang-orang tuh masih bisa berbaur dengan harmonis tanpa mempersonalkan atau tanpa membedakan perbedaan keyakinan masing-masing. Menurut saya, inilah salah satu kekuatan bangsa Indonesia yang harus terus dipertahankan dan dipedomankan. Nah, itu termasuk tadi pendapatan dari saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Siska, saya beragama Kristen Protestan. Dalam ajaran agama Kristen, gimana kerukunan itu diajarkan? Agama Kristen kerukunan diajarkan lewat teladan Yesus Kristus yang mengasihi tiap orang tanpa memandang suku, ras, dan agama. Umat Kristen untuk dipanggil membawa damai, mengasihi sesama, menghormati perbedaan, tidak membalas kebencian dengan kebencian. Kerukunan diterapkan dengan sikap saling menghargai, membangun hubungan baik dan bekerja sama dengan masyarakat demi terciptanya kedamaian dan persatuan. Di ayat Alkitab Matius 5 ayat 9. Berbagailah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Sekian tanggapan dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Reni, saya agama Buddha. Menurut kamu bagaimana menciptakan kehidupan beragama yang harmonis di tengah-tengah masyarakat yang heterogen? Menurut saya, cara menciptakan lingkungan yang harmonis di lingkungan masyarakat yang heterogen ini, yaitu dengan cara saling menghormati, menghargai, toleransi, dan memberikan cinta kasih kepada sesama. Menurut di dalam ajaran agama saya, semua makhluk diajarkan untuk hidup dengan cinta kasih atau metta dan belas kasih karuna. Karena itu, perbedaan agama tidak boleh menjadi alasan untuk saling membenci. Melainkan itu adalah kesempatan bagi kita untuk saling memahami dan hidup berdampingan secara damai. Perkenalkan, nama saya Karin Aulia, saya menganut agama Islam. Menurut pendapatmu, gimana menjaga kerukunan antar umat beragama di dunia ini? Menciptakan kerukunan beragama untuk seluruh warganya. Menjaga kerukunan antar agama harus dimulai dari sikap saling menghormati dan menghargai. Walaupun berbeda agama ya, kita tetap harus menghormati hak orang lain untuk ibadah dan juga menjalankan keyakinannya. Perbedaan bukan suatu alasan untuk saling membenci dan menjadi bagian dari keberagaman yang harus diterima.
Dan dalam Islam juga mengajarkan berbuat baik dan juga saling menolong, yaitu terdapat di dalam surat Al-Maidah ayat 2, yaitu menjelaskan bahwa kita harus tolong menolong dan saling membantu satu sama lain. Nah, mungkin itu aja Kak yang bisa saya sampaikan. Saya Joshua, saya beragama Kristen Protestan. Menurut saya, pemerintah itu punya peran yang penting dalam menjaga kerukunan masyarakat beragama. Pemerintah harus bersikap adil ke semua agama agar tidak ada yang membeda-bedakan. Terus itu, pemerintah harus sering melakukan kegiatan pada umat yang beragama, biar masyarakat saling mengenal dan menghargai perbedaan. Kalau ada masalah dengan agama lain, pemerintah harus ikut turun tangan dan menyelesaikannya dengan adil. Dengan begitu, masyarakat bisa hidup rukun, aman, dan damai. Sekian dari pendapat saya, terima kasih.